Halo, perkenalkan nama saya Yunita Sinaban. Di sini saya akan memaparkan tentang radiasi pengion dan non-pengion. Selamat menonton. Radiasi adalah proses di mana gelombang atau partikel energi, misalnya seperti sinar gamma, sinar X, atau foton bergerak melalui media atau ruang. Radiasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan kemampuan ionisasinya, yaitu pengion dan non-pengion. Dalam radiasi pengion terjadi ionisasi, sedangkan radiasi non-pengion tidak terjadi ionisasi atau non-ionisasi. Jadi radiasi pengion ini dapat berupa partikel yaitu alfa dan beta dan gelombang elektromagnetik berupa gamma. Nah, dalam pemaparan kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Ngomong-ngomong, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu radiasi pengion? Jadi, radiasi pengion adalah radiasi yang menyebabkan proses ionisasi atau terbentuknya ion positif dan negatif bila berinteraksi dengan materi. Radiasi pengion dapat memancarkan elektron atau partikel lain dari atom ketika mereka bertabrakan. Lalu, apa itu ionisasi? Jadi, ionisasi itu adalah proses di mana elektron dikeluarkan atau ditambahkan pada atom atau molekul dan akan menghasilkan suatu pasangan ion, baik itu elektron bebas dan sisa yang bermuatan positif. Kemudian radiasi pengion ini dibagi menjadi dua, yaitu radiasi dalam bentuk partikel dan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama kita akan bahas radiasi dalam bentuk partikel. Radiasi dalam bentuk partikel ini merupakan pemancaran atom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetik ke bahan yang ditumbuknya. Contoh dari radiasi pengion partikel ini adalah radiasi alfa. Jadi partikel alfa adalah inti atom helium yang bergerak atau memiliki energi kinetik. Nah, partikel alfa membawa dua muatan positif dan radiasi alfa mempunyai daya ionisasi partikel yang paling besar dibanding dengan radiasi lain yang dapat dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub negatif. Namun jarak jangkauannya itu sangat pendek. Kemudian yang kedua adalah radiasi beta. Jadi radiasi beta memiliki dua bentuk, yakni radiasi partikel elektron beta negatif dan radiasi partikel positron. Radiasi beta mempunyai daya ionisasi di udara 100 kali lebih kecil dari partikel alfa, tapi daya tembusnya lebih tinggi karena pada saat sinar beta bertabrakan elektron dengan suatu partikel, terjadi gaya tolak-menolak dan dipantulkan oleh elektron terluar partikel. Sekarang kita akan membahas radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau radiasi pengion elektromagnetik. Jadi radiasi ini merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh dari radiasi pengion elektromagnetik ini adalah radiasi gamma. Sinar gamma memiliki sifat yang sama dengan sinar X, dengan sinar gamma memiliki energi yang lebih tinggi daripada sinar X. Radiasi gamma merupakan radiasi elektromagnetik atau tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan dengan energi yang sangat tinggi. Jadi radiasi gamma menyertai peluruhan alfa dan beta dan tidak pernah berdiri sendiri. Adapun manfaat dari radiasi pengion dan non-pengion ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar alfa. Sinar alfa dapat ditembakkan pada inti suatu atom untuk menghasilkan radioisotop. Kemudian yang kedua, sinar beta. Jadi sinar beta digunakan untuk menentukan letak kebocoran pipa saluran minyak, baik cairan atau gas yang tertimbun di dalam tanah. Selain itu, sinar beta juga dapat mengukur ketebalan kertas dan pancaran sinar beta karbon dari fosil dapat digunakan untuk memperkirakan umur fosil. Kemudian yang ketiga, sinar gamma. Sinar gamma dapat digunakan untuk radioterapi atau membunuh sel kanker, kemudian sebagai sterilisasi alat kedokteran dan sterilisasi pada makanan serta pengawetan makanan. Kemudian yang keempat, sinar X. Sinar X digunakan untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit dan memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis, radang sendi, kanker tulang, tumor, dan lain-lain.
Radiasi pengion elektromagnetik biasanya digunakan dalam kedokteran untuk mengungkapkan struktur di dalam tubuh manusia, misalnya radioterapi, radiodiagnostik, dan kedokteran nuklir. Akan tetapi, radiasi pengion dapat menyebabkan efek biologi yang dapat merusak sel dan jaringan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi efek biologi penyinaran, yaitu yang pertama dosis serap, yaitu dosis yang ditentukan oleh aktivitas sumber radiasi, jenis dan tenaga radiasi, jarak sumber radiasi, lama penyinaran, dan media pelemah. Kemudian yang kedua ada distribusi penyinaran dalam tubuh, dan yang ketiga distribusi radionuklida dalam tubuh. Selanjutnya adalah radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat mengionisasi materi atau atom yang dilaluinya karena energinya rendah. Jenis radiasi non-pengion antara lain adalah gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa radiasi non-pengion dapat berasal dari radiasi gelombang mikro atau microwave. Jadi radiasi gelombang mikro ini dihasilkan dari perlambatan elektron pada medan listrik. Kegunaannya untuk gelombang radio, televisi, radar, alat-alat industri. Nah, kemudian sumber radiasi non-pengion ini juga dapat berasal dari radiasi sinar ultraviolet. Sinar UV mempunyai panjang gelombang antara 240 nanometer sampai 320 nanometer. Jadi sumber sinar ini dari matahari, kegiatan pengelasan, lampu pijar, dan pekerjaan laser. Radiasi non-pengion juga dapat berasal dari radiasi sinar laser. Sinar laser adalah emisi energi tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan, pelapisan, pembuatan mesin mikro, dan operasi kedokteran. Bahan yang digunakan agar menghasilkan sinar laser adalah bahan laser gas, laser kristal padat, dan laser semikonduktor. Kemudian yang terakhir adalah cahaya tampak. Jadi cahaya tampak ini sering juga disebut cahaya, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Berdasarkan dari urutan frekuensi terkecil, ia memiliki cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya kita akan masuk ke radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik ini adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bentuk gelombang elektromagnetik ini hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya, namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik, di mana medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet. Selanjutnya gelombang elektromagnetik. Nah, menurut teori Maxwell, gelombang elektromagnetik ini merupakan perambatan medan listrik dan medan magnet ke segala arah yang satu sama lain saling tegak lurus secara periodik. Jadi di sini kita bisa melihat gambar dari gelombang elektromagnetik. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yang pertama dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian yang kedua tidak bermuatan listrik. Yang ketiga merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Kemudian yang keempat memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami polarisasi, refleksi, difraksi, dan interferensi. Kemudian yang kelima arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun medan magnet. Nah, di sini kita dapat melihat cara mencari coba terambat gelombang elektromagnetik, yaitu dengan menggunakan rumus C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0, di mana mu 0 itu permeabilitas vakum dan epsilon 0 merupakan permitivitas vakum. Demikian pemaparan saya. Thank you guys.